Jadi si Mawar ini sempat mimpi satu kejadian di mana Mawar ini mimpi kayak dia tuh dikelilingi dengan sosok makhluk yang benar-benar nyeremin. Dan pas nengok, muka Mawar kayak ketakutan gitu coy. Tapi anehnya dia belum bisa ngomong, mungkin karena lemas, karena ya masih lemas gitu kan. Dan langsung ngebuang muka sambil merem. Fauji bingung dong dan heran kan, langsung nengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita tentang muda-mudi yang ngelakuin aborsi nih. Buat lu yang penasaran dengan ceritanya dan lu kepo dengan ceritanya, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gua yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Oh ya nih, sebelum masuk ke ceritanya gue mau ngasih tahu nih, gue nggak tahu, tapi ini menurut feeling gue pribadi, buat lu yang pengen naik gunung itu kayaknya bulan-bulan sekarang tuh lagi bagus-bagusnya, lagi cerah-cerahnya. Tapi dibalik cerahnya naik gunung, biasa kalau lagi musim cerah atau musim kemarau kayak gini tuh cuacanya tuh lumayan cukup dingin, bukan lumayan lagi tapi emang dingin banget. Jadi buat lu yang memang pengen naik gunung di bulan-bulan sekarang nih, bulan-bulan Mei, Juni, kalau memang cerah, lagi cerah banget gitu, lu wajib namanya safety soal jaket. Karena ya kalau semakin dingin di gunung kan udah pasti lu harus safety banget, terutama itu tentang jaket dan sleeping bag lu gitu ya. Jadi buat lu yang pengen coba healing-healing ke gunung, ya usahakan perlengkapan lu safety dan hati-hati. Oke, kita bakal lanjut lagi ke ceritanya. Jadi kita sebut aja nama si orang ini adalah Mawar sama Fauji gitu ya. Nah, dua orang ini adalah dua orang anak SMA yang baru mau lulus, bisa dibilang gitu. Jadi mereka tuh lagi kelas 3 SMA dan mau lulus. Nah, sedangkan Mawar ini gadis yang cantik, punya lesung pipi. Dibilang ke orang kaya enggak, tapi lumayan cukup dari keluarga yang lumayan terpandang lah dari keluarganya. Dan orangnya tuh agak sedikit pemalu ketika ketemu banyak orang. Dan si ceweknya pun nggak pernah yang namanya berbuat macam-macam. Pokoknya udah the best banget dan nih cewek gitu kan. Nah, sedangkan si Fauji pun sama. Fauji adalah seorang yang bisa dibilang cowok yang lumayan cukup hits di sekolahnya itu karena mukanya ganteng gitu kan. Banyak cewek-cewek yang suka sama dia gitu kan. Tapi ya Fauji ini cuman suka ya sama satu cewek, yaitu si Mawar ini gitu kan. Walaupun Mawar sempat beberapa kali nolak tentang ajakan pacarannya si Fauji ini, tapi ya semakin lama dibujuk kan akhirnya luluh juga nih Neng Mawar gitu kan. Nah udah dari situ akhirnya mereka jadian lah. Itu tuh kondisi mereka jadian atau pacarannya itu adalah sebelum bisa dibilang udah mau mendekati yang namanya kelulusan gitu ya. Udah mau kelulusan kelas 3 lah. Mereka juga lagi masa-masa UN gitu kan. Nah setelah selesai UN dan UAS, mereka kan memang udah pacaran tuh. Pas di masa-masa UN itu kan udah pacaran. Sampai akhirnya mereka kan udah nggak tahu gitu kan, remedial nggak punya,
kerja apa namanya PR udah nggak ada, tinggal mereka nungguin kenaikan kelas aja, bagi rapot dan nungguin kelulusan, pada intinya kayak gitu. Sampai akhirnya mereka ketika jalan ke sekolah kan, karena memang nggak ada kegiatan juga, akhirnya mereka ya pulang gitu. Sampai akhirnya mereka stay di salah satu saung, karena memang lokasi rumah mereka itu bisa dibilang bukan perkotaan, bukan pedesaan juga, jadi ya tengah-tengah gitu. Mainlah dia kayak ke salah satu saung. Di saungnya itu tuh bisa dibilang sejuk, adem, angin sepoi-sepoi gitu kan. Karena memang si saung ini tuh adalah milik dari si orang tuanya Fauji ini gitu kan. Ya mereka santai-santai gitu kan, sampai akhirnya adalah hawa-hawa nafsu atau bisikan-bisikan setan gitu kan. Dari awal itu ya tahulah ya, namanya laki gitu kan, pegang-pegang tangan gitu kan. Sampai akhirnya Fauji ini mau melakukan main ludo gitu kan. Walaupun Neng Mawar ini udah coba buat nolak gitu kan, karena takut. Yang ditakuti adalah apa? Yaitu takutnya hamil gitu. Cuman Fauji dengan 1000 jurus dari mulutnya gitu, dan akhirnya Neng Mawar pun lulu gitu. Dan ya dengan suasana yang mendukung, angin yang sepoi-sepoi, akhirnya mereka main ludo tuh di situ gitu kan. Dan singkatnya ya setelah melakukan itu tuh Mawar ini sempat khawatir gitu kan, agak ketakutan gitu. Yang dia takuti adalah hamil gitu kan. Cuman Fauji lagi-lagi ngebayin, udah tenang, nggak akan kok, nggak akan gitu kan. Singkatnya mereka tuh ternyata bukan melakukan itu bukan 1 kali doang nih, tapi bisa dibilang ngelakuinnya tuh 4-5 kali gitu, tapi bukan dengan hari yang sama ya, dengan hari yang berbeda. Nah setelah melakukan itu 1 bulan kemudian setelah hampir mau pembagian atau kenaikan kelas lah, kita sebutnya kenaikan kelas, ternyata Neng Mawar datang bulannya telat, atau bisa dibilang nggak datang bulan gitu kan. Mawar ini laporan dong ke Fauji gitu, Ji aku nggak datang bulan nih, gimana ya? Fauji ini langsung ngomong, kamu biasanya suka telat juga nggak? Mawar ini mengiyakan, iya sih kadang-kadang telat. Ya udah coba aja nanti sekitar 1 minggu atau 2 minggu nanti juga datang bulan atau normal lagi kok gitu, kata si Fauji. Padahal kan Fauji laki ya, so tahu, dan ya mungkin nenangin hatinya gitu kan, biar dia juga nggak terlalu panik gitu kan. Nah ternyata setelah 2 minggu dia masih belum datang bulan. Lagi-lagi laporan lagi lah Mawar ini ke Fauji gitu kan. Fauji itu bilang lagi, ya udah tunggu sampai bulan depan, siapa tahu telatnya sebulan gitu, karena kan memang ada yang telatnya sebulan. Lagi-lagi Mawar percaya gitu kan, dan ya sudahlah gitu. Setelah percaya dengan omongan si Fauji ini, ya mereka tetap beberapa kali melakukan main ludo lagi di tempat yang sama gitu. Karena memang si saungnya ini tuh bisa dibilang nggak terbuka banget, kiri kanan ketutup, belakang ketutup, jadi cuman kelihatan depan pun itu masih ada alang-alangan setengah badan cuy, jadi kayak ada pintunya gitu. Pokoknya enak banget dah gitu kan. Ya siapa yang nggak mau gitu kan, tempatnya adem, bersih juga, karena memang si saung ini tuh diurus juga, lumayan terawat, karena biasanya dipakai kalau misalkan makan buat keluarganya itu habis dari sawah gitu, biasanya larinya pada ke situ gitu kan. Nah setelah 2 bulan berlalu, karena Mawar ini penasaran gitu kan, akhirnya dia iseng-iseng beli tespek gitu kan ke apotek. Dan dia agak ngumpet-ngumpet dari orang tuanya ini gitu kan, dan ternyata pas dicek, karena kan ngecek menurut orang itu dia tuh ya intinya browsing gitulah mungkin, atau nanya-nanya itu nggak mungkin lah, udah pasti browsing. Kapan harus ngecek gitu kan, biasanya katanya setelah bangun tidur itu lebih bagus katanya gitu kan. Akhirnya dia cek, dan ternyata apa? Ternyata Neng Mawar adalah positif hamil cuy. Dari situ Mawar langsung panik dong, tapi belum yang terlalu panik banget gitu kan. Sampai akhirnya 1 hari kemudian dia beli tespek lagi, dia coba gitu kan, takutnya salah. Dicoba lagi, sampai nyoba beberapa kali, ternyata hasilnya masih tetap sama, yaitu positif hamil.
Nah setelah dari hamil kayak gitu, langsung dong Neng Mawar ngambil atau ngasih bukti ke Fauji kalau si Mawar ini dia tuh hamil gitu kan. Mawar tuh sambil nangis-nangis, Fauji aku hamil nih gitu kan. Fauji pun langsung keringet dingin karena pas lagi ngomong hamil kayak gitu tuh dia bawa bukti tes pack ini gitu kan. Dari situ Fauji cuman diem doang sambil mikir ngerenung gitu kan. Aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana gitu kan. Ya namanya juga udah kejadian kan, sampai akhirnya ditanya lah sama si Fauji ini, ya udah maunya kamu gimana? Kalau emang harus nikah, Fauji itu sudah intinya berniat ya udah kita nikah dah, toh kita juga udah lulus ini kan gitu, tinggal nunggu pembagian ijazah doang gitu kan. Tapi Mawar ini nggak mau karena dia pengen kerja dan malu juga. Malunya kenapa? Karena belum nikah tapi udah hamil duluan gitu kan. Ya terus gimana? Aku mau gugurin kandungan ini, kata Neng Mawar gitu kan. Fauji ini sempet takut, dan lagi juga Fauji nggak tahu kan harus ngegugurin kandungan ini tuh kemana gitu. Sampai akhirnya Mawar ini bilang, pokoknya aku mau gugurin, ya udah kita cari tahu ke siapa ke siapa. Fauji merasa terbebani dengan cara menggugurkan kayak gitu kan. Ya udah kita pokoknya gugurin, cari obat bla 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 gitu. Iya mau nggak mau dong Fauji ini nuruti apa kemauan dari Mawar ini kan. Nah udah dari situ tidak ada obrolan apa-apa lagi gitu ya. Cuman sebatas nangis-nangis doang gitu kan. Sedangkan Fauji pun bingung cara ngadepinnya tuh kayak gimana. Ya Fauji cuman bisa ya udah sabar aja gitu kan. Nah dari singkatnya gitu kan, Fauji nyari informasi, Mawar pun nyari informasi. Ternyata Fauji dapatlah informasi dari salah satu temennya atau kerabatnya gitu, bahwa ada yang namanya obat gitu kan, obat. Nah si obat ini tuh akhirnya dicoba lah, dibeli juga, dicoba, ternyata itu masih nggak mempan cuy. Itu masih nggak mempan gitu. Udah beberapa obat dicoba ternyata masih nggak mempan. Sampai akhirnya Fauji dapat informasi tentang yang namanya dukun aborsi. Akhirnya Fauji ini bilang lah ke Mawar gitu kan, gimana nih aku udah dapat informasi bahwa ada dukun aborsi bla 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 gini kan, kamu mau nggak? Ya udah kalau memang udah nggak ada jalannya kita aborsi aja gitu kan. Mawar tuh gitu, Mawar tuh pede banget gitu kan. Dia nggak tahu nih bahayanya dari ngegugurin kandungan itu apa gitu kan. Cuman ya dibanding resiko menggugurkan dengan malu aib yang dia terima, itu ya jauh lebih berat nahan aib gitu kan. Cuman pada saat itu keluarganya masih belum ada yang curiga karena memang kandungannya tuh nggak terlalu kelihatan, perutnya agak kembung dikit tapi nggak yang terlalu kelihatan lah, masih bisa ditutupin atau masih bisa berbohong. Walaupun ada gerak-gerak kecurigaan dari keluarga si Mawar ini, tapi Mawar masih bisa nutupin gitu kan, sebelum makin gede makin ketahuan gitu kan. Sampai akhirnya singkatnya mereka tuh ngedatangin si dukun ini. Ternyata si dukun ini tuh memang tinggal di salah satu rumah yang lumayan jauh lah, beda beberapa kampung dari rumahnya Fauji dan Mawar ini gitu kan. Nah sampai di situ diperiksa tuh sama si dukun ini gitu kan, diperiksa. Tapi yang anehnya adalah si dukun aborsi ini dia bilang, kalau kamu mau ngegugurin saya nggak bisa kalau sekarang, tapi tunggu 4 bulan. Ya walaupun mereka berdua tuh nggak tahu alasannya, sempet nanya gitu kenapa harus 4 bulan, kenapa nggak sekarang aja. Tapi dukun itu tidak ngasih tahu atau tidak ngasih jawaban tentang pertanyaan mereka berdua ini. Si dukun itu bilang, kalau memang kamu mau silahkan tunggu 4 bulan, tapi kalau kamu nggak mau ya udah cari yang lain aja gitu kan. Sampai akhirnya mereka pun pulang lah, mereka tuh rundingan dulu, ya udah nanti saya datang gitu kan. 4 bulan setelah 4 bulan dari situ mereka pulang dan mereka nih ngobrol gitu kan. Fauji ini bilang, gimana tuh, kamu mau nggak kita nunggu sampai 4 bulan terus kita balik lagi? Terus gimana ini, kan makin lama juga makin gede gitu kan. Ketakutan atau kekhawatiran dari si Mawar ini tentang perutnya yang makin lama makin gede kan gitu. Si Fauji ini bilang, yaudah aku punya tabungan, kamu pun nggak mungkin nggak punya kan gitu. Atau enggak kamu mintalah sama orang tua kamu gitu. Nanti kamu alasan kerja aja. Nah kalau udah kerja kan kamu otomatis nggak bakal ketahuan nih. Nanti kita cari kontrakan bla bla bla. Pokoknya udah di planning semateng atau sedemikian rupa lah gitu, supaya orang rumah itu nggak tahu gitu kan. Dan Fauji pun janji bakal nemenin si Mawar ini gitu kan.
Nah, singkatnya setelah planning itu udah apa namanya, udah mateng, akhirnya ya udah mereka misah dan mereka pun langsung ngomong ke orang tua masing-masing kalau mereka udah dapat panggilan kerja gitu kan. Walaupun orang tua dari si Mawar ini agak-agak kurang setuju kalau Mawar itu harus kerja gitu kan. Tapi ya mau nggak mau, karena Mawar ini maksa aku pengen kerja, pengen punya ini, pengen punya itu. Pokoknya ya lu tau lah, namanya juga cewek gitu kan. Ada aja gitu kemauannya gitu kan. Nah, singkatnya setelah diizinin pergi, walaupun sebelum pergi tuh kayak ada firasat buruk atau kayak orang tua dari si ibunya Mawar ini tuh kayak, kok mama nggak enak hati ya ketika kamu mau kerja gitu. Cuman Mawar ini bilang udah mah nggak apa-apa kok. Dan pandangan dari si ibunya tuh selalu ngeliat ke arah perut si Mawar ini gitu. Iya, namanya juga seorang ibu, dan ibu itu kan orang yang pernah melahirkan gitu kan. Jadi dia tahu mungkin gelagat dari anaknya itu gitu. Dan sempat sebelum berangkat gitu, ibunya tuh bilang, dan tanpa sepengetahuan ayahnya gitu, kamu kalau ada masalah bilang, kalau memang susah ini bilang aja, siapa tahu ibu bisa bantu. Cuman Mawar ini tipikal orang yang nggak mau cerita gitu kan. Udah, kok nggak apa-apa mah, tenang-tenang aja, aman-aman aja. Nah, udah dari situ ya udahlah, akhirnya mereka udah dapat kontrakan juga dan mereka tinggallah berdua. Singkatnya nih, sebelum 4 bulan, jadi si Mawar ini sempat mimpi satu kejadian di mana Mawar ini mimpi kayak dia tuh dikelilingi dengan sosok makhluk yang benar-benar nyeremin. Terutama ada salah satu makhluk itu rambutnya panjang, mukanya penuh sama darah, dan dia lagi kayak makan sesuatu, itu entah apaan. Dan itu tuh kayak darah semua yang dia pegang tuh kayak. Dan di situ tuh Mawar tuh sempat ngimpi itu tuh beberapa kali gitu. Bahkan si Fauji pun mimpi yang sama gitu kan. Mereka berdua sempat diskusi, ini mimpi kita kok sama, kira-kira ada kejadian apa gitu kan. Tapi mereka cuman beranggapan, ya udah cuman sebatas mimpi gitu kan. Dan dari situ pun mereka nggak terlalu ngebahas tentang mimpi itu. Dan setelah 4 bulan akhirnya mereka datang lagi lah ke dukun aborsi itu gitu kan. Akhirnya mereka datang lagi dan ternyata Mawar ini laporan kan, saya udah 4 bulan nih gini. Oh ya udah, kalau memang udah 4 bulan. Akhirnya si dukun itu ngajak mereka berdua untuk ke salah satu rumah, yaitu bukan rumahnya yang di situ ya, tempat lokasi praktek si dukun itu tuh, tapi dibawalah ke salah satu tempat. Nah, dibawa ke salah satu tempat ini adalah bisa dibilang tempatnya tuh agak jauh, agak tersembunyi, ya lumayan cukup masuk ke hutan-hutan gitu. Jadi kayak tempatnya tuh sepi banget. Sedangkan rumahnya itu yang buat tempat aborsinya itu cuman sebatas gubuk cuy. Jadi kayak 2 ruangan apa 3 ruangan gitulah. Yang satu kayak tengah rumah, yang satu buat ininya, dan satu lagi tuh kayak kamar mandi gitu kan. Nah, dari situ tuh walaupun di sebelahnya tuh ada beberapa bangunan gitu ya, tapi Mawar dan Fauji ini nggak tahu itu bangunan apa, karena yang pas mereka datang tuh cuma dikasih tahu bangunan ini doang, dan Fauji pun nggak pengen kepo itu apa gitu. Yang penting tujuan mereka ke sana diaborsi, udah selesai ya udah mereka pulang lagi gitu kan. Nah, udah sampai bangunan itu, akhirnya kayak si dukun beranak ini, dukun ini tuh, dia tuh kayak melakukan sebuah ritual. Kayak ngelakuin sebuah ritual gitu kan, sampai bakar menyan, lempar kembang gitu kan. Fauji sama Mawar ini kayak mikir, kok aneh ya. Bahkan Mawar ini nanya, kok kayak gini sih? Fauji pun ya nggak tahu ya, mungkin kayak gini kali. Fauji itu beranggapan kalau lempar kembang mungkin biar nggak bau amis gitu kan. Nah, udah dari setelah melakukan ritual kayak gitu, itu tuh kejadiannya tuh sekitaran jam 4 atau jam 5 sorean coy. Jadi sekitar jam 4 jam 5 sore masuklah ke salah satu ruangan. Nah, pada saat masuk ke ruangan ini, si dukun ini bilang, kamu mau masuk juga? Yaitu ke si Fauji ini kan, kamu masuk juga. Bingung kan? Ya udah deh masuk gitu kan. Masuklah. Dan akhirnya setelah masuk, si dukun ini nanya lagi, kamu yakin? Kamu sanggup? Iya, saya mau aborsi gini-gini.
Si dukun itu sambil senyum, tapi senyumnya tuh kayak senyum jahat gitu kan. Ya udah tuh kan, dari situ dia ngambil satu alat. Ya pokoknya gue tidak akan menjabarkan, walaupun di cerita aslinya itu dijabarkan, tapi gue tidak akan menjabarkan gimana caranya gitu kan. Nah udah sampai kayak gitu, akhirnya Mawar itu teriak coy. Ketika dilakukan itu teriak karena sakit banget. Ya buat lu silakan browsing sendirilah ya caranya itu kayak gimana. Itu sakit kenceng banget teriak. Dan pas lagi teriak kayak kenceng kayak gitu, disumpel tuh mulutnya tuh dengan tangan si dukun ini agak berlumuran darah, disumpel mulutnya pakai kain coy. Karena biar nggak terlalu berisik, karena suaranya si Mawar ini tuh cempreng dan berisik banget gitu. Takutnya ada orang yang dengar gitu kan. Sampai akhirnya mungkin karena kesakitan Mawar ini akhirnya pingsan. Akhirnya Mawar ini sampai pingsan. Dan setelah pingsan itu Fauji kayak khawatir dong gitu. Lah ini gimana ini gimana gitu kan. Tapi si dukun itu diem aja gitu kan. Dia tuh terus aja ngelakuin pekerjaannya. Dan singkatnya pekerjaannya ini tuh udah selesai. Setelah pekerjaannya ini udah selesai, ya udah tuh si dukun itu langsung keluar. Udah nggak apa-apa, nanti juga dia sadar sendiri. Dibersihin kan agak darah-darah itu dibersihin, dan Fauji itu langsung ngebangunin si Mawar ini. Mawar. Dan itu Mawar nggak bangun-bangun gitu kan. Dan karena si Mawar ini pingsan, akhirnya Fauji pindahlah ke ruangan yang tengah rumah ini. Dia tuh duduk dan kayak ngelamun depresi gimana sih, lu tahu sendiri kan, kayak depresi aja. Dia ngelamun aja, bingung kan. Aduh, ini gimana ya? Ini anak orang hidup apa enggak? Takutnya tuh kenapa-napa coy. Karena setelah keluar walaupun sudah dibersihkan, darahnya tuh kayak masih keluar pendarahannya gitu kan. Fauji tuh masih kayak ketakutan. Dari situ nyari nih si dukun ini tuh kemana gitu. Karena si dukun ini adalah cewek gitu ya, dicari kan, mbak, bu gitu kan. Kok dukun ini nggak ada gitu, aneh. Kok tiba-tiba pergi aja gitu, kemana ya dukun ini tuh? Kesono nggak ada, kesini nggak ada. Wah sempet tuh kan khawatir dan penasaran gitu kan. Wah jangan kabur gitu. Dia nyari sekeliling sampai akhirnya karena memang di situ ada satu bangunan lagi kan. Fauji ini coba mau ngedeketin ke bangunan tersebut gitu kan. Pas mau ngedeketin ternyata di belakang udah ada. Kamu mau ngapain, mau kemana gitu kan. Dan nengok, wah di situ ternyata itu gimana pacar saya gitu kan. Dia aman-aman aja, nggak baik-baik aja. Dukun itu lagi-lagi nggak menjawab pertanyaan dari si Fauji ini. Udah nggak apa-apa, nanti juga dia sadar sendiri gitu kan. Nah yang pengen berharap atau dari si Fauji ini adalah jawaban, iya dia nggak apa-apa kok, dia pendarahnya bla bla bla. Intinya bukan jawaban udah nggak apa-apa gitu. Intinya bukan jawaban yang seperti itu yang dia pengenin. Ya gimana sih caranya buat nenangin hati si Fauji, intinya kayak gitu kan. Nah setelah kayak gitu akhirnya si dukun ini bilang, kamu mau bawa pulang atau kamu mau stay di sini? Fauji tuh mikir kan, pulang apa enggak ya? Kalau misalkan stay di sini juga, ya gimana? Tapi kalau pulang juga bingung gitu kan, karena kondisi Mawar ini masih yang namanya nggak sadar gitu kan, dan nggak tahu juga ya karena kondisinya si Fauji ini kan di luar lagi ngobrol sama si dukun ini, dan dia pun ya udah tungguin saya bentar, saya mau ngecek dulu ke dalam pasangan saya udah bangun atau belum gitu kan. Akhirnya masuk nih si Fauji ini ke dalam gitu kan. Masuk ternyata benar aja si Mawar masih belum sadar, dan kondisinya dilihat adalah Mawar ini masih ngeluarin pendarahan cuy, masih bener-bener ngeluarin pendarahan gitu kan. Dari situ tuh Fauji tuh udah aduh gimana ya, dicoba bangunin lagi tapi nggak bangun-bangun, dan akhirnya Fauji ini keluar. Ya udah saya nginep, tapi di sini ada lampu nggak? Di sini nggak ada lampu listrik, kamu bisa nyalain di sana lampunya, tapi saya di sini nggak bisa nemenin kamu. Fauji tuh kayak, hah? Nggak bisa nemenin? Kan bingung dong. Lah terus saya di sini, ya kamu cuman berdua doang gitu. Fauji itu antara pengen stay tapi dia juga takut gitu, karena kondisi dari tempat ini tuh kayak
ya bisa dibilang serem lah gitu kan, mana di tengah hutan tiba-tiba kayak begitu kan. Aduh gimana ya. Dan Fauji ini dibingungkan dengan yang namanya dia kan nggak bawa makanan atau stok logistik juga gitu kan. Aduh tapi saya nggak bawa makanan, di sini ada makanan nggak? Si dukun itu bilang mana ada di sini makanan, kamu kalau mau cari ke hutan, dan kalau memang mau ya kamu balik ke pedesaan, nanti kamu balik lagi ke sini gitu kan. Aduh gimana ya, bingung. Mau balik ke desa tapi si Mawarnya belum bangun. Tapi ya udah deh, yang penting kan tahu ini jalannya si Fauji ini ke desa kan. Sampai akhirnya si dukun ini, yaudah kalau kamu mau stay ini kuncinya. Dan si dukun ini bilang kamu jangan sekali-kali masuk ke ruangan sebelah gitu kan. Ya intinya janganlah kalau kamu nggak mau kenapa-napa. Tapi kalau misalkan kamu mau lihat pun silakan, tapi selama kamu mau nanggung akibat dan resikonya. Dan setelah dijelasin kayak gitu, Fauji tuh sempet takut kan, kayak aduh enggak deh, kayaknya memang dari muka si dukun ini tuh kayak meyakinkan kalau di sana tuh berbahaya gitu, walaupun nggak tahu bahayanya apa gitu kan. Sampai akhirnya si dukun ini pulang, itu pulangnya tuh sekitar selesai maghrib gitu kan. Selesai maghrib pulang, dan di situ pun Fauji langsung nyalain lampu kan. Dia tuh sambil nemenin aja di samping si Mawar ini gitu. Walaupun pada saat hari pertama atau malam pertama ini itu tidak ada kejadian yang aneh-aneh ataupun janggal gitu kan. Dia bingung aja sampai sekitaran jam setengah 8-an. Mawar ini agak siuman nih, atau agak mulai melek gitu kan dia tuh. Dan di situ pun Fauji sadar bahwa si Mawar ini akhirnya sadar gitu kan. Alhamdulillah kamu sadar juga Mawar. Mawar, Mawar, Mawar gitu kan. Mawar ini cuma nengok. Dan pas nengok, muka Mawar kayak ketakutan gitu coy. Tapi anehnya dia belum bisa ngomong, mungkin karena lemas, karena ya masih lemas gitu kan. Dan langsung ngebuang muka sambil merem. Fauji bingung dong dan heran kan, langsung nengok ke belakang. Dan ternyata ke belakang itu tidak ada apapun, ya cuman sebatas biasa-biasa doang gitu kan, kayu pada umumnya gitu kan. Sampai akhirnya ditanyakan, Mawar kamu udah siuman, kamu udah siuman. Dan akhirnya Mawar balik lagi, dan ternyata Mawar kayak biasa gitu, maksudnya nggak yang ketakutan kayak sebelumnya gitu kan. Iya nih aku udah mendingan, tapi kok badan aku lemes banget ya gitu kan. Akhirnya ditanya, gimana kamu mau pulang atau enggak? Aduh kayaknya kalau pulang aku nggak kuat nih gitu kan, badan aku lemes banget, lagian juga kamu nggak mungkin kuat ngegendong gitu, karena perjalanan dari saung ini ke jalan itu jauh kan. Dan dia bilang kalau memang mau di sini nggak apa-apa, tapi kita nggak ada punya stok makanan, kamu mau nggak aku tinggal dulu, kata si Fauji itu gitu kan. Kamu mau nggak aku tinggal dulu, aku mau ke desa dulu beli makanan, nanti setelah itu aku balik lagi ke sini gitu kan. Dan Mawar pun ngangguk tanda setuju, karena memang Mawar pun kelaparan, keausan gitu kan ya. Walaupun ada minum, tapi kan airnya tuh air mentah gitu cuy, kayak dari sumur timba gitu kan. Dan dia pun ya udah mengiyakan dari si Fauji ini gitu kan. Akhirnya Fauji pun siap-siap lah, dan dia pun sempat bingung kan, dia cuman punya penerangan itu dari handphonenya doang. Akhirnya dia pergi nih, dan setelah berpamitan dia pergi dong. Dia pergi, dan setelah pergi ini jadi udah keluar dari si saung itu, Fauji ini kayak bingung antara iya gue ninggalin atau enggak nih. Dan dia tuh sempat nengok ke bangunan. Dia dikagetin dengan salah satu sosok, nggak tahu apaan. Jadi kayak masuk ke dalam ruangan atau ke si gubuk itu coy. Masuk. Fauji kan langsung, astagfirullahaladzim, itu apaan? Dia langsung lari nyamperin. Dan pas dibuka pintu, bahkan sampai dicek semua termasuk kamar si Mawar ini, ternyata itu nggak ada sosok apapun. Mungkin dalam hati itu sempat ditanyakan, kamu kenapa balik lagi? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Akhirnya keluar si Fauji ini kan, keluar lagi. Dan dia tuh cuma mikir, mungkin gue karena capek atau gua khawatir banget karena panik kali, ya udahlah. Nah akhirnya si Fauji ini singkatnya pergilah, itu sekitaran jam 8-an dia pergi. Dan sampailah dia di desa gitu kan, ya taruhlah kampung gitu kan. Dia di kampung itu, dia tuh beli makanan, stok makanan lumayan cukup banyak gitu kan. Sampai di
kampung itu sempat ditanya, "Mas kayaknya bukan orang sini deh," gitu kan. "Mas dari mana kok beli belanjanya banyak banget?" Fauji kan bingung dong harus ngejawab apa. Enggak kok, nggak apa-apa, nggak apa-apa." Dan paling parahnya adalah di baju si Fauji ini itu ada bekas darah gitu kan. Sempat ditanya, "Itu apaan Mas, merah-merah darah ya? Itu darah apaan?" gitu. Ya tukang warung ini gebleknya tuh malah kepo gitu kan tentang apa yang ada di baju. Ya namanya juga, ya kalau lu juga mungkin bisa nanya, "Itu darah apaan gitu. Kepo-kepo dikit ada lah gitu kan. Akhirnya Fauji tuh bilang, "Oh nggak tahu nih, mungkin darah ayam bla bla bla," karena lagi mau ngeliwat anak-anak tuh, dia tuh beralasan gitu kan. Dan dari situ pun Fauji sempat kepikiran nih, dan nggak tahu kenapa. Jadi ketika dia lagi belanja di warung, dia tuh kayak ngelihat sekilasan sosok atau keinget dengan sosok yang masuk ke dalam si gubuk itu gitu kan. Sempet dia tuh kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Aduh. Dan sempat ditanya sama tukang warungnya, "Kenapa Mas? Kenapa Mas?" Tapi Fauji ini bilang, "Enggak kok, nggak apa-apa, enggak kok, nggak apa-apa," gitu kan. Dan udah dari situ tuh dia tuh langsung buru-buru, karena perjalanan dari gubuk ke warung itu kan mungkin bisa ditempuh sekitaran 35 sampai 40 menitan. Jadi kalau PP tuh sekitaran 80 menit lah. Jadi kalau misalnya nyampe setelah telatnya itu jam 10-an gitu kan, jam 10-an lah, jam 10 kurang. Akhirnya Fauji ini berangkat lah. Dan ternyata ceritanya cukup sampai di sini. Bakalan gua sambung lagi di next part 2-nya. Buat lo yang penasaran, lu wajib pantengin video ini sampai habis pokoknya ya. Nanti lu tungguin aja di part 2-nya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.